mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian yang kekasih, kita harus benar-benar memahami bahwa manusia adalah makhluk rohani. Maksudnya makhluk rohani adalah bahwa hanya makhluk manusia yang memiliki roh dari Allah. Tidak ada makhluk, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, yang dikaruniai roh. Hanya manusia, makhluk yang memiliki roh. Itulah sebabnya, saudaraku, manusia adalah makhluk rohani. Makhluk rohani juga berarti bahwa yang terutama dan yang paling bernilai di dalam kehidupan manusia justru apa yang tidak kelihatan. Justru apa yang tidak kelihatan, yaitu roh dan jiwa manusia. Saya ingatkan kepada saudara, ini roh manusia atau nismat hayim, ini daging, ini jiwa. Manusia makhluk rohani, memiliki roh. Tetapi untuk mengendalikan daging dan seluruh hidup perlu jiwa. Jiwa adalah interface. Jiwa adalah bagian dalam diri manusia yang membuat dua komponen di dalam diri manusia bisa beraksi atau bekerja. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh manusia adalah entitas yang permanen di dalam diri manusia. Komponen yang permanen. Tetapi tubuh manusia ini sebenarnya tidak. Tubuh manusia merupakan komponen yang terus mengalami pergantian sel atau regenerasi. Ketika salah satu pandangan mengatakan bahwa tubuh manusia adalah tubuh maya, tentu pandangan itu ditentang keras oleh gereja. Tetapi hari ini saya merenungkan bahwa istilah maya tersebut bisa bersentuhan dengan realitas tubuh manusia itu sebenarnya. Ketika ada salah satu filosofi yang mengatakan bahwa tubuh manusia tubuh maya, teolog-teolog Kristen termasuk saya tentunya menentang keras pandangan itu. Tetapi hari ini saya bukan setuju, saya juga masih tidak setuju. Tetapi kata maya tersebut bersentuhan dengan realitas tubuh manusia itu. Realitas yang sesungguhnya, realitas yang sejati dari kenyataan tubuh manusia. Tubuh manusia adalah sesuatu yang terus mengalami siklus regenerasi. Regenerasi sel. Jadi tubuh manusia ini bukan bersifat permanen, saudara. Setiap hari miliaran sel menggantikan sel-sel yang mati dalam tubuh manusia. Rupanya banyak sekali sel yang mati dalam tubuh kita setiap menitnya. Setiap menitnya. Bisa dalam jumlah jutaan bahkan miliaran. Tetapi sebenarnya jumlah ini hanya kurang dari 0,0001%. Jadi jumlah yang mati itu hanya sekitar 0,0001%, saudara. Kecil. Dari jumlah sel yang digantikan dalam tubuh kita setiap harinya, yang jumlahnya bisa 80 triliun sel digantikan setiap hari dalam tubuh manusia. Dengan demikian tubuh manusia tidak permanen, selalu mengalami regenerasi. Dengan demikian yang memberi nilai
manusia bukan fisiknya, karena fisik ini akan terus mengalami pergantian sel. Tetapi yang bernilai itu batiniahnya, roh dan jiwanya. Ingat bahwa tubuh akan kembali ke dalam tanah, tetapi jiwa dan roh manusia bersifat kekal atau abadi. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, proses regenerasi ini pun pasti berlangsung. Jadi bukan karena manusia jatuh dalam dosa, maka baru ada proses regenerasi ini. Ingat bahwa manusia memang sejak semula diberi Tuhan makan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya tentu Alkitab tidak menjelaskan. Ingat Alkitab ditulis, ya Pentateuch, 5 kitab awal itu ditulis oleh Musa sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Tepatnya 3500 tahun yang lalu. Tentu pendengarnya adalah orang-orang yang primitif, belum bisa diajak bicara sedetil ini. Tetapi setelah kurun waktu begitu panjang dan manusia mengalami evolusi pengetahuan yang hebat, manusia tahu bahwa asupan yang dikonsumsi oleh tubuh kita itu menjadi bahan dari sel-sel di dalam tubuh manusia. Logikanya luar biasa jalan, saudara. Sebab tubuh manusia diambil dari tanah, unsur-unsur mineral dari tanah. Maka kelangsungan tubuh manusia juga dari unsur-unsur dari tanah. Hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang pertama, manusia harus kembali ke tanah. Dari debu kembali ke debu, the dust of the ground. Yang kedua, kita ingat bahwa bumi dikutuk. Jadi mineral yang kita asup ini, yang kita konsumsi ini, adalah mineral yang dari bumi yang telah terkutuk. Nah, apakah ini punya peran? Tidak perlu kita persoalkan. Tapi yang jelas manusia mengalami degradasi. Ya, grafiknya dari umur 1 hari terus sampai umur 35 tahun itu klimaks. Lalu mulai turun 70-80 tahun meninggal. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bukan tidak mungkin ya, dari umur 1 hari sampai 33-35 tahun terus stabil. Nah, saudaraku sekalian, jadi tubuh bukan sesuatu yang bersifat abadi. Nah, kita tidak tahu perumus filosofi pada waktu itu, maksud maya itu atau maya bayangan atau maya impian. Nah, kalau kita sekarang menghayati bahwa tubuh manusia memang ada pergantian sel secara berkesinambungan, nah seperti maya, lenyap, lalu diganti sel baru. Seperti maya tapi bukan maya, seperti pengertian etimologi kata maya itu. Seperti tubuh kita membutuhkan pakaian, demikian pula roh dan jiwa manusia membutuhkan pakaian. Pakaian untuk roh dan jiwa adalah tubuh. Ya, kalau tubuh membutuhkan pakaian, pada mulanya tidak membutuhkan pakaian ya. Jiwa roh kita ini membutuhkan tubuh, yaitu tubuhnya adalah daging. Nah, di sini kita mengerti mengapa Paulus berkata di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 kita mulai. Demikian firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, jadi kemah di sini maksudnya adalah
tubuh. Ya, kemah di sini maksudnya adalah tubuh. Ya, kemah di sini bukan rumah, tubuh. Terus ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Oleh beratnya tekanan. Tubuh kita ini tubuh yang sudah punya irama dosa. Ya. Irama dosa. Sinful nature. Punya irama dosa. Saya baru membaca satu risalah di koran tadi bahwa tubuh manusia itu cerdas. Tubuh manusia pun seperti punya pikiran, cerdas. Jadi tidak heran ya kalau orang biasa makan sate misalnya setengah matang gitu. Ini akan menuntut sate itu. Apalagi kalau mengkonsumsi narkoba, saraf-saraf tubuh ini akan menuntut. Kalau biasa tidur di ruangan AC, terus nggak tidur di ruangan AC, bisa nggak tidur semalam suntuk. Tubuh kita ini cerdas. Dia bisa adjust, bisa penyesuaian. Ya, biasa tidur di ruangan ber-AC, lalu tidur di ruangan yang tidak ber-AC nggak bisa tidur. Tapi dilatih terus lama-lama dia menyesuaikan diri lagi. Tubuh ini cerdas. Nah, tubuh ini tubuh yang telah memiliki irama dosa, saudara. Makanya Paulus di Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23 berteriak, celaka aku dengan tubuh berdosa ini. Ya, ini sudah saya khotbahkan. Celaka aku dengan tubuh maut ini. Nah, ingin mengenakan tubuh yang baru, tapi tubuh lama masih dipakai, masih ada di sini. Tidak bisa. Udah pengen, udah menggeliat. Kalau nggak pakai ini kedapatan telanjang. Ingat tadi, baju daripada jiwa roh kita adalah tubuh. Tapi kalau pakai ini berbahaya. Ini irama dosa. Nah, untuk menaklukkan daging ini maka jiwa harus dibaharui terus. Nah, nanti kita akan belajar itu. Terus. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, Allah memberikan kita roh, mempersiapkan kita untuk itu, untuk pakai tubuh kemuliaan. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya, saudara, membuka pikiran kita, ya. Membuka pikiran kita untuk mengerti seluruh kebenaran. Ya, Injil itu. Injil. Jadi Roh Kudus itu menjadi meterai, tapi juga menuntun kita kepada kebenaran, saudara. Injil. Lalu 9. Ayat 9, 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Di luarnya berarti ada, mengerti maksudnya, ada tubuh ini tapi juga di luarnya tubuh yang lain. Terus supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan. Kalimat berikutnya ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara sekalian, jangan berdebat mengenai hal ini, bahwa kita sudah ditentukan untuk selamat. Yang lain mengatakan tidak begitu.
urusan Tuhan dalam kemahatauan dan kedaulatan dan kebijaksanaannya. Urusan kita hari ini, kita berusaha baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya untuk berkenan, karena kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, yang hidup menurut roh, yang melakukan kehendak Bapa, itu yang dikenal Bapa dan terbukti bahwa dia mau jadi anak Allah. Yang tidak hidup menurut roh, yang tidak melakukan kehendak Bapa, Allah tidak pandang muka siapapun dia, Allah tidak mau kenal dia. Ya, kalau kamu memanggil dia Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Ya, kalau kau panggil dia Bapa, jadi kamu anak, like father, like son. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Sebab dia menghakimi orang tanpa memandang muka. Begitu di 1 Petrus 1:17 itu. Dari perbuatanmu nampak imanmu. Dari perbuatanmu nampak penghormatanmu kepada Allah. Jadi tubuh bukan sesuatu yang bersifat abadi ya saudara. Ingat ini. Sekarang kita harus masih mengenakan tubuh ini. Namun demikian kita harus berusaha berkenan kepada Tuhan. Walau ini sesuatu yang sulit. Tetapi usaha yang sungguh-sungguh itu menunjukkan bahwa Anda betul-betul mau menjadi anak-anak Allah. Menghormati Tuhan, menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Dari penjelasan ini kita dapat mengerti mengapa Tuhan berfirman bahwa tidak ada gunanya seseorang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Tubuh yang fana ini ya sering dibelain saudara ya, dengan baju bagus, dengan perhiasan, dengan kendaraan, dengan rumah mewah. Padahal ini akan binasa kalau seseorang hanya memuaskan sejenak tubuhnya, tetapi roh dan jiwanya yang permanen terlantar dan binasa. Betapa malangnya. Kenyataan yang kita jumpai hari ini, banyak orang lebih memperhatikan kesenangan fisik manusia daripada manusia batiniahnya atau rohaninya. Ya, saya harap apa yang saya beritakan pada kesempatan ini membuka pengertian kita terhadap fenomena kehidupan ini, sehingga kita dapat lebih waspada terhadap keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya kita akan lebih mudah, saudaraku sekalian, tidak terhanyut pada keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab pengertian seperti ini sangat signifikan berperan dalam kita berpikir dan bertindak. Coba ini meresap dalam diri saudara, akan punya pengaruh yang sangat kuat saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan saja dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu Matius 4 ayat yang keempat, maka ada isyarat yang jelas bahwa manusia bukanlah makhluk fisik semata-mata yang hidup hanya karena roti, nasi, makanan-makanan fisik. Manusia juga manusia rohaniah yang membutuhkan konsumsi makanan rohani. Kalau makanan rohaninya benar, maka sehatlah rohaninya. Tetapi kalau makanan rohaninya salah, maka rusaklah rohaninya. Nah, dunia menyediakan konsumsi yang membinasakan. Makanan yang bukan saja tidak sehat, tetapi racun untuk rohani manusia. Konsumsi dunia tersebut dialirkan melalui berbagai saluran atau media. Melalui pergaulan yang tiap hari kita jumpai. Di dalamnya kita hidup. Melalui film, internet, lagu-lagu, budaya, dan lain sebagainya. Dan pada kenyataannya, banyak orang-orang Kristen yang telah dicemari oleh konsumsi yang tidak sehat ini, bahkan racun. Hal ini membangun pola pemikiran yang salah. Ini sama dengan manusia memahami apa yang baik dan buruk menurut perspektif dunia. Menurut perspektif dunia, bukan perspektif Allah.
Saudara, inilah sesungguhnya pergumulan hidup yang paling utama yang dihadapi manusia. Seperti yang dihadapi manusia pertama, Adam dan Hawa. Manusia harus memilih, memahami apa yang baik dan buruk menurut perspektif dari sudut pandang dunia, atau memahami yang baik atau jahat menurut sudut pandang Tuhan. Dan masing-masing saudara ini kan punya parameter di dalam pikiran saudara. Anda punya nilai-nilai di dalam diri saudara. Anda punya nilai-nilai apa yang baik, apa yang buruk, apa yang baik, apa yang jahat. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang baik, apa yang jahat. Anda punya nilai-nilai di sini. Dan itu mengakar dalam diri kita. Itu mengakar dalam diri saudara-saudara masing-masing. Saudara sadari atau tidak? Nah, seharusnya manusia memahami apa yang baik dan jahat dari perspektif Allah. Tetapi rupanya manusia memilih memahami apa yang baik dan jahat dari perspektif iblis. Jangan mencurigai Allah Bapa yang maha baik. Jangan berpikir bahwa Allah Bapa tidak ingin Adam dan Hawa tahu apa yang baik dan jahat. Manusia diciptakan segambar dan serupa. Segambar itu berbicara mengenai komponen-komponen yang ada pada manusia juga ada pada Allah. Pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, hakikat kerja yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Itu gambar, film. Tetapi ada demos, film, demos, segambar, serupa. Keserupaan ini berbicara mengenai kualitas atau mutu dari komponen-komponen ini. Tuhan mau agar manusia menumbuhkan, mendewasakan, bertumbuh dalam kesempurnaan pikiran, perasaan, kehendaknya. Jadi pendampingan Roh Allah itu sudah berlaku sejak di Taman Eden. Oke, Anda harus mendengar khotbah yang lalu mengenai makna kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Jangan hanya melihat secara historis, tapi juga lihat secara maknawinya. Kalau hanya secara historis, buah pengetahuan yang baik dan jahat, kalau dimakan membuat manusia jatuh dalam dosa. Kalau tidak dimakan, manusia masih di Taman Eden. Itu anak sekolah minggu. Pasti ada makna yang lebih dalam dari itu yang kita harus tangkap. Nah, saya tidak bisa berkhotbah mengulang 1 jam khotbah itu, ya. Anda bisa mendengar CD-nya. Itu kebenaran yang sangat luar biasa. Nah, saya cuplik, saya pungut lagi bagian dari khotbah tersebut, saudaraku. Allah bukan tidak ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat. Allah mau manusia tahu apa yang baik dan jahat dari perspektif Allah. Maka pendampingan Roh Allah sudah diberikan sejak manusia pertama di Taman Eden. Tetapi rupanya manusia memilih tahu apa yang baik dan jahat dari perspektif iblis. Saudara pernah nggak berpikir kenapa buah itu disebut buah pengetahuan yang baik dan jahat? Kenapa nggak disebut buah apa gitu? Buah apel, buah mangga, atau buah jeruk? Satu kata saja. Kenapa segitu panjang kalimat? Nah, kalau kita berpikir secara dangkal, ya begitu sajalah. Nama juga nama doang. Tidak mungkin kalau nama sepanjang itu. Maka saya katakan tadi, melihat cerita Adam dan Hawa jangan hanya secara historis, secara kisah, tapi juga secara maknawinya. Nah, ini luar biasa, ya. Manusia memilih apa yang baik dan jahat dari perspektif iblis. Hal ini mengakibatkan manusia memiliki pandangan yang salah dalam segala aspeknya. Sebagai contoh, ketika manusia memilih cara pandang iblis ini, ya jatuh dalam dosa maksudnya, maka mereka merasa malu dengan ketelanjangan mereka. Padahal sebelumnya juga telanjang, nggak malu bukan? Kok sekarang malu? Jadi yang berubah bukan
apa yang dilihat, tapi cara dia melihat. Itu cerdas sekali. Maka saya katakan dalam khotbah saya di pertemuan yang lalu, bahwa kisah Adam dan Hawa itu punya dinamisitas yang tinggi dan fleksibilitas yang tinggi. Sepanjang zaman ditarik, itu maknanya luar biasa. Bertahun-tahun saya mendengar cerita itu, bahkan dari kecil saya mendengar cerita guru-guru sekolah minggu saya. Ya, baru setelah umur setengah abad lebih ini saya baru bisa membedah. Menakjubkan sekali. Ini pergumulan yang sama seperti yang kita alami hari ini. Apakah jiwa kita mau diisi kebenaran supaya Anda punya perspektif Allah dalam memandang segala aspek, atau Anda membiarkan banyak unsur masuk dalam pikiran saudara sehingga saudara memandang salah segala aspeknya. Dan ini tidak bisa dibuat dalam waktu cepat. Itu dibangun dari hari ke hari. Bila Tuhan mengendaki agar kita tidak serupa dengan dunia ini, maksudnya apa? Cara kita memandang. Anda nggak salah punya uang, Anda nggak salah punya rumah, Anda nggak salah punya pasangan hidup, Anda nggak salah punya anak, Anda nggak keliru kirim anak ke luar negeri untuk kuliah, Anda nggak salah punya karir. Tapi cara Anda memandang semua itu. Anda mengerti yang saya katakan? Caramu memandang. Nggak salah jadi pendeta, nggak salah jadi pedagang. Pendeta nggak lebih mulia dari pedagang. Cara memandang profesi, cara memandang harta. Anda menikah baik, nggak menikah pun baik, tergantung bagaimana Tuhan menempatkan Anda. Tapi cara Anda memandang pernikahan, cara memandang. Di situ orang perlu pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua itu. Transformasi, metamorphose, renewing our mind. Pembaharuan pikiran. Untuk itu kita harus selalu mengalami pembaharuan pikiran setiap hari. Nah, tadi saya katakan bahwa manusia pertama Adam itu memang sudah mendapat pendampingan dari Roh Kudus, Roh Allah. Bahkan ketika manusia sudah diusir dari Taman Eden, masih didampingi oleh Roh Allah. Sampai ketika manusia, pihak anak-anak Allah, manusia yang disebut anak-anak Allah, ingat yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, Roma 8:14. Jadi keturunan Set ini masih dipimpin oleh Roh Allah, maka disebut anak-anak Allah. Itu bukan malaikat, itu manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi ketika keturunan Set yang dipimpin oleh Roh Allah, yang disebut anak-anak Allah ini mulai mencintai dunia, mengikuti keinginan daging, maka Roh Allah undur. Apa kata firman Tuhan? Manusia daging adanya. Nanti implikasinya dalam hidup kita ada. Anda dipimpin Roh Kudus nih, tapi Anda tidak mengalami pembaharuan pikiran, tapi unsur-unsur suara dunia yang masuk pikiranmu, sehingga engkau berpikir tidak seperti Allah berpikir, perspektif pandangan hidupmu tidak sama seperti sudut pandang Tuhan, engkau hidup dalam daging dan tidak sesuai dengan pikiran Allah. Roh Kudus bisa dihujat atau terhujat oleh engkau. Mundur. Paham gak saudara? Ya. Lah hidup kita cuman sebentar kok. Kalau Anda nggak mau nurut, nggak mau bener, mau ngapain? Hah? Mau jadi Kristen tuh mau ngapain? Kalau nggak mau dengar kebenaran dan melakukan kebenaran, mau ngapain? Adalah bodoh kalau saudara tidak belajar kebenaran. Bodoh sekali. Sudah mendengar begini, khotbah yang lalu dahsyat. Cari CD-nya. Soal makna kisah Adam dan Hawa. Dengar. Baru nyambung dengan khotbah hari ini, saudara. Lebih lengkap. Saudaraku, bagaimanapun apa yang kita lakukan hari ini dan seluruh perilaku kita sangatlah ditentukan dari cara kita memandang hidup, dari cara kita memandang dunia.
Hal ini merupakan hasil dari akumulasi, penumpukan dari apa yang telah kita serap dari dunia, yang membangun pola berpikir tertentu yang permanen di sini. Hasil akhir dari kehidupan ini adalah sikap hati seseorang yang dibuktikan atau diekspresikan dengan seluruh perilaku atau perbuatannya. Apakah sesuatu yang dilakukan karena dorongan dagingnya atau rohnya? Untuk bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan dorongan rohnya, maka seseorang harus mengisi jiwanya dengan kebenaran firman. Jiwa yang diisi dengan kebenaran firman akan memiliki frekuensi atau chemistry yang sama dengan rohnya. Dan rohnya itu roh dari Allah. Roh itu roh dari Allah yang harus jadi kuat untuk bisa mendominasi jiwa, dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Makanya jiwa harus dibaharui, saudaraku, terus menerus. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita itu mencerahi pikiran kita. Tapi kalau kita nggak mendengar firman, bagaimana Roh Kudus mencerahi pikiran kita? Yang ditonton sinetron, yang dibaca hal yang tidak pantas dibaca, yang ditonton hal-hal yang tidak pantas ditonton, Anda mendukakan roh Allah. Tidak ada yang perlu dicerahi dalam pikiranmu, sebab engkau tidak punya tools untuk itu, yaitu firman kebenaran. Jiwa dicerai oleh Roh Kudus untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah melalui firman Tuhan. Nah, kadang-kadang waktu kita membaca Alkitab, kita mendengar khotbah, kita belum tahu. Tapi jangan berhenti, belajar terus, simpan dalam hati. Orang-orang yang punya banyak firman yang dia dengar walaupun tidak diketahui secara penuh, akan memasuki masa inkubasi. Lalu Allah akan berikan satu persatu iluminasi. Terus itu. Makanya saudara, Anda perhatikan khotbah saya, nggak ada yang sama, walaupun kelihatan sama. Jadi kalau ada orang berkata, oh khotbahnya itu lagi sama aja, kelihatannya sama, pasti pendalamannya beda atau angle-nya beda. Jadi perhatikan itu. Kalau Anda belum menangkap kebenaran, Anda simpen dulu. Simpen kenapa ya? Pak Elas bisa begitu ya? Simpen. Nah, kalau Anda nggak pernah dengar, nyimpennya nggak ada, Anda nggak datang ke suara kebenaran, Anda nggak dengar juga di sini khotbah, bagaimana Anda bisa punya iluminasi? Apalagi orang-orang yang sudah melewati tahun-tahun panjang, yang hardis pikirannya sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia, dengan praduga-praduga dunia, dengan pola-pola berpikir dunia, itu lebih sulit dirubah. Saya harus relakan dia masuk neraka. Toh percuma saya pegangi. You mau berubah? Nggak mau, goodbye. Jangan menghambat pekerjaan Tuhan. Anda juga. Anda mau benar, ayo benar. Nggak benar, goodbye. Siapapun kamu. Mau kamu orang kaya, mau kamu orang pintar berorganisasi, mau kamu orang dekat saya, siapapun. Kita kan mau selamat nih. Kalau mau selamat, kita mau belajar firman. Nggak boleh berhenti. Mau berubah, mau bertobat, baru kita bisa jalan bareng menuju langit baru, bumi baru. Kita nggak boleh punya kepentingan. Amin. Siapapun. Nah, kita nggak punya kepentingan kok. It is not my company. It's not my company. No. Everything belongs to God. Perhatikan, kita itu melayani pekerjaan Tuhan itu bukan cuma mau bikin orang kumpul nyanyi, bukan. Kita mau membuat pikiran orang diisi kebenaran, amin. Supaya tune dengan roh, supaya hidup menurut roh, mengerti pikiran perasaan Allah. Ini baru disebut anak-anak Allah. Makanya pembicara-pembicara, jangan malas belajar. Baca buku-buku yang saya tulis. Dengar silsilah khotbah saya. Supaya kita tune. Jangan saya khotbah kemana, kamu kemana. Kamu mengganggu pekerjaan Tuhan di tangan yang Tuhan percayakan kepada saya. Jangan. Ini kan demi keselamatan jiwa, saudaraku. Amin.
Keselamatan jiwa ini bukan bisnis Erastus, bukan. Ayo kita semua punya pertobatan. Yo, Anda jangan pikir saya tidak punya pertobatan. Saya tiap hari masih mengoreksi diri, meratap, menangis, minta ampun atas perkataanku yang salah, sikapku yang keliru. Tuhan, aku mau berubah. Saya udah nggak peduli orang mau kata apa. Saya cuma mau benar di mata Tuhan. Dan saya ngajak-ngajak saudara begitu. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Kita ini mau langit baru, bumi baru, saudaraku. Kok nggak seneng sih dibawa ke sana? Kok sibuk dengan hal-hal yang minor issue? This is not major issue. Masih banyak yang major, saudaraku. Banyak hal. Anda tahu tadi saya mau singgung, saya lupa. Apa yang kita makan pun mempengaruhi ini loh. Jadi darah tinggi. Jadi, betul. Mempengaruhi, yuk makan apa mempengaruhi jiwa. Makanya saya, walaupun hobinya dulu yang namanya sop buntut, B1, B2 bisa. Asal bukan B29. Tapi sekarang aku mau sehat. Tanya istri saya sentuh itu lagi. Enggak. Demi apa sih? Supaya aku efektif untuk pekerjaan Tuhan. Saya olahraga, saya tes lagi darah saya. Oh bagus. Kalau sudah makan banyak asin-asin, olahraganya lebih banyak supaya nggak darah tinggi. Kalau darah tinggi nanti marah, nggak karu-karuan. Ambil keputusan bisa ngawur, betul nggak? Sakit gigi pun juga. Kalau sakit gigi kita ambil keputusan yang agak, maka tiap 6 bulan periksa gigi. Itu semua jadi tertib. Jangan gigi lagi sakit. Kalau ada masalah, akhirnya ambil tindakan yang enggak. Maka ayo periksa setiap 6 bulan. Itu maksudnya supaya kita juga benar jadi tertib hidup ini, saudaraku. Saudaraku, jadi kita harus menjadi kuat kalau pikiran kita mengerti firman. Jadi jangan tidak mendengar firman. Jadi kalau saya berkata dengar firman, datang suara kebenaran, kalau nggak datang ya nggak apa-apa. Ini loh. Ini kalau nggak dirubah itu nggak bisa. Firman yang ngerubah. Dan itu kalau rajin mendengar suara kebenaran, pendalaman Alkitab, berubah, nggak bisa ndak. Roh Kuduslah yang membawa orang percaya kepada seluruh kebenaran. Jangan dibuat nganggur. Orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran dan yang tidak bersedia meninggalkan percintaan dunia tidak bisa mengikuti pikiran Tuhan. Mereka hanya menjadi orang-orang Kristen yang baik-baik saja, tetapi tidak seirama dengan Tuhan. Roh mereka redup atau lemah, bahkan mungkin sudah menjadi nyaris mati. Percaya deh. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang murni. Kalaupun mereka melayani pekerjaan Tuhan dalam gereja, maka pelayanan mereka hanya wilayah pengaturan organisasi dan kegiatan gereja. Bukan saya nggak mau dibantu, saya mau banget saudara. Tapi yang lebih diinginkan Tuhan, robah ini. Dan yang saya lihat ya, tidak sedikit orang-orang tua yang menurut saya nggak bisa berubah lagi. Bahkan anak-anak, saya pikir usia 40, 45, wah ini juga nggak berubah nih. Ini harddisknya rusak nih. Deprak pun nggak bisa. Justru dulu saya pikir pendeta-pendeta yang susah diubah. Wah ini susah diubah. Tapi saya lihat sekarang mulai bisa. Tanpa kekerasan. Bisa. Bagus. Bisa. Ayo berubah. Cara berpikirmu yang salah, keputusanmu yang keliru, cara you memandang. Jangan banyak mulut, mengalah. Saya ngomong, bisa. Kalau dulu saya agak pesimis, kalau udah STH itu, waduh. Udah punya itu gedung, bangunan yang gak bisa dirobohkan. Firman Tuhan bisa merubah. Jemaat yang dilayani tidak akan sampai level diselamatkan loh. Kalau kita cuma main organisasi. Jemaat yang dilayani hanya sampai pada level menjadi orang Kristen yang setia.
tetapi tidak bertumbuh dewasa sampai berkenan kepada Tuhan. Pelayan-pelayan jemaat masih hidup dalam daging, dan jemaat yang dilayani juga masih hidup dalam daging. Biasanya mereka yang hidup dalam daging ini menganiaya orang-orang Kristen yang hidup menurut roh. Perhatikan. Akan digerakkan oleh iblis menyingkirkan orang-orang yang hidup menurut roh, atau yang sedang bertumbuh hidup menurut roh. Kadang-kadang saya lihat dan saya berkata begini, ini pekerjaan setan. Tapi orang tuh nggak sadar kalau dia dipakai setan. Biasanya orang-orang yang hidup menurut daging itu akan melawan atau menyingkirkan orang-orang yang hidup menurut roh. Tidak akan ada titik temu antara orang yang hidup menurut roh atau sedang belajar hidup menurut roh, tidak ketemu dengan orang Kristen yang hidup menurut daging. Pelayanan pekerjaan Tuhan haruslah pelayanan untuk menguatkan roh manusia agar bisa mengendalikan jiwa, dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Hal ini bisa terjadi kalau pelayanan difokuskan pada pembaharuan pikiran secara serius dan berkesinambungan. Roh Allah yang undur meninggalkan anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6, 1-4 itu merupakan gambaran dari kehidupan anak-anak Allah hari ini yang sampai taraf tertentu tidak lagi mau menerima tuntunan Tuhan. Roh Allah akan undur. Mereka tidak bisa dinasihati lagi. Mereka hidup dalam daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka lebih mengasihi dunia dan keinginan sendiri daripada mendengar suara Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka orang-orang yang digambarkan sebagai telah menerima undangan untuk ikut pesta perjamuan, tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Mereka juga digambarkan seperti 5 gadis bodoh yang berkesempatan menyambut mempelai, tetapi tidak memiliki persediaan minyak. Inilah orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan Yesus karena tidak melakukan kehendak Bapa. Barangkali mereka bukan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang jahat di mata manusia. Mereka cerdik menyembunyikan kejahatan mereka di dunia bisnis, di tengah kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi mata Tuhan yang dapat menembus semua wilayah, Tuhan tahu bahwa mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kalau Anda termasuk kelompok ini, Anda harus bertobat. Kekejamanmu terhadap sesama, kekejamanmu terhadap lawan, terhadap rekan bisnismu, kekejamanmu terhadap bawahanmu, kejahatanmu dalam hidup setiap hari, itu tidak lolos dari pengamatan mata Tuhan. Semua kita orang berdosa, tetapi berbahagialah orang yang menyadari kesalahannya. Sebab orang-orang yang miskin di hadapan Allah yang punya kesempatan untuk dipulihkan Tuhan. Amin.